Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Daniel Munizar dari program studi ekonomi syariah. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dan zakat yang diampu oleh Bapak Muhammad Firdaus, LC MSH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu analisis apakah integrasi antara sistem perpajakan dan zakat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jelaskan keuntungan, tantangan, serta rekomendasi kebijakan yang menurut Anda paling realistis diterapkan. Nah, untuk jawabannya yaitu integrasi antara sistem perpajakan dan zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Sedangkan zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk keuntungannya yaitu yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran. Yang kedua itu mengurangi beban ganda bagi masyarakat muslim apabila zakat diakui sebagai pengurangan pajak. Ketiga, ada meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak. Nah, yang terakhir itu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, apa saja tantangannya? Tantangannya ada yang pertama, belum optimalnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Basnas. Terus ada tingkat literasi masyarakat mengenai zakat dan pajak masih rendah dan belum adanya sistem data yang terintegrasi. Terus sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung sehingga sulit tercatat. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu mengembangkan sistem digital terpadu antara DJP dan Basnas. Terus memperkuat regulasi mengenai zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Dan meningkatkan edukasi pada masyarakat serta mendorong pembayaran zakat melalui lembaga resmi. Nah, yang kedua, analisis bagaimana kewajiban pajak dan zakat seharusnya diterapkan kepada pelaku ekonomi digital tersebut. Apakah regulasi yang sudah memadai? Berikan argumentasi dan solusi berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Nah, untuk nomor 2 yaitu perkembangan ekonomi digital menyebabkan banyak pelaku usaha memperoleh penghasilan melalui marketplace, media sosial maupun platform digital lainnya. Mereka tetap memiliki kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perpajakan dan zakat apabila telah memenuhi hisab serta haul. Nah, menurut perspektif hukum positif, menurut ketentuan perpajakan Indonesia, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak. Pelaku usaha digital wajib memiliki NPWP, melaporkan penghasilannya, serta membayar pajak sesuai ketentuan. Menurut perspektif hukum Islam, dalam Islam penghasilan dari bisnis digital termasuk harta yang halal sehingga wajib dizakati apabila memenuhi syarat wajib zakat. Nah, apakah regulasi sudah memadai? Regulasi sudah cukup berkembang, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu sulit mengawasi seluruh transaksi digital, banyak pelaku UMKM digital belum terdaftar, terus masih rendahnya kepatuhan pelaporan penghasilan. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu memperkuat kerjasama pemerintah dengan platform digital, meningkatkan penggunaan sistem pelaporan elektronik, memberikan edukasi perpajakan dan zakat kepada pelaku UMKM digital,
dan mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan zakat secara online. Nah, untuk nomor 3 itu pertanyaannya, bandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dan kepatuhan membayar zakat. Menurut Anda, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan keduanya di era digital? Nah, jawaban nomor 3 itu faktor kepatuhan pajak. Itu ada beberapa. Yang pertama, kesadaran wajib pajak. Kedua, pengetahuan perpajakan. Ketiga, kualitas pelayanan fiksus. Keempat, kemudahan administrasi dan penegakan hukum dan sanksi. Faktor kepatuhan zakat itu ada tingkat religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat, pemahaman mengenai hukum zakat, transparansi penyaluran dana zakat. Perbandingan keduanya itu kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh aspek hukum dan sanksi, sedangkan kepatuhan zakat lebih dipengaruhi oleh keimanan, kepercayaan, dan kesadaran moral. Menurut saya, strategi yang paling efektif adalah digitalisasi layanan yang diikuti peningkatan literasi masyarakat karena dapat meningkatkan kemudahan sekaligus kepercayaan. Nomor 4, analisis peluang dan resiko memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta zakat di Indonesia, serta contoh implementasi nyata dan pendapat kritis Anda. Nah, untuk jawaban nomor 4 itu yang pertama ada peluang. Ada peluang pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah, transparansi meningkat, mengurangi biaya administrasi, memudahkan pelaporan secara real time, mengurangi potensi penyalahgunaan data. Nah, resikonya tuh ada ancaman kebocoran data pribadi, serangan cyber, kesenjangan akses teknologi, dan ketergantungan pada sistem digital. Contoh implementasinya, pajak yang pertama perpajakan ada Cortex Administration System, e-filing, e-billing, e-faktur. Nah, terus kalau zakat tuh ada pembayaran zakat melalui aplikasi Basnas, Kris, mobile banking, dan marketplace yang menyediakan layanan zakat. Pendapat yang dapat saya berikan yaitu teknologi digital memberikan manfaat besar bagi efisiensi pengelolaan pajak dan zakat. Namun, pemerintah harus memperkuat keamanan sistem informasi, perlindungan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, Menurut analisis Anda, manakah yang lebih strategis dalam mendukung pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan pajak, optimalisasi pengelolaan zakat, atau sinergi keduanya? Jelaskan dengan argumentasi yang didukung data dan contoh kasus terkini. Nomor 5 itu menurut saya sinergi optimalisasi pajak dan zakat merupakan strategi yang paling tepat dibandingkan hanya mengoptimalkan salah satunya. Alasannya itu kalau pajak menjadi sumber utama APBN, membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Sedangkan zakat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi kesenjangan sosial, memperdaya ekonomi masyarakat. Nah, data pendukung yang dapat saya berikan yaitu yang pertama pajak. Pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara, sehingga menjadi tulang punggung pembiayaan APBN. Sementara zakat, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan miliar triliun rupiah per tahun. Namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensinya. Contoh kasus yang dapat saya berikan itu selama pandemi COVID-19, pajak digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan dana zakat disalurkan kepada masyarakat miskin, pelaku UMKM, dan korban terdampak pandemi.
Sekian jawaban dapat saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.